Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1246. Bolehkah aku menyusahkan kalian untuk mengambil kuda ini, agar bisa beristirahat, dan memberinya makan dengan baik? Aku tidak akan menungganginya untuk waktu yang lama. Danila berseri-seri, dan menyerahkan kuda itu kepada salah satu pengawal. Jack menatap Danila dan memperkenalkan dengan nada serius, "Nona Danila, tempat tinggal kami, tidak seluas dan sebesar keluarga Cabelomo. Biarkan aku membawamu menemui ayahku dulu." "Hehehe, tidak apa-apa. Biarkan aku melihat tempat ini. Pemandangannya sangat indah, tidak buruk sama sekali, dan energi spiritual di sekitar tempat tinggal ini juga padat." Tidak heran, keluarga White telah berkembang dengan sangat baik dan cepat, dalam beberapa tahun terakhir. Danila terkekeh, dia mengikuti langkah Jack, dan berjalan menuju puncak gunung. Tepat setelah tiba di alun-alun di tengah gunung, Jack bertemu dengan Kylie, yang sedang bermain dengan Lana dan yang lainnya. Dia merasakan gelombang kebahagiaan yang tiba-tiba, ketika melihat pemandangan di depannya. "Kylie!" Jack berseru dengan wajah yang berseri-seri. Kylie memutar kepalanya, mata besarnya yang cerah dan cemerlang, segera menyala. "Ayah!" Dia melompat dan berlari ke arah Jack. Orang itu akhirnya kembali. Fiona tersenyum, saat melihat Jack di alun-alun. Namun, setelah dia menyadari keberadaan orang lain yang berdiri di samping Jack, seorang wanita yang menarik dan cantik, alisnya langsung menyatu. Siapa wanita di samping Jack itu? Kenapa dia kembali bersama Jack? Wanita ini, terlihat seperti rubah betina. Jangan bilang Jack menemukannya sebagai istri kedua. Lana segera menjawab, "Itu tidak mungkin. Jack, bukan pria yang tidak berperasaan. Lagi pula, aku belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, dan ketika dia datang bersama Jack, kurasa, dia seharusnya menjadi salah satu master yang dipilih Jack, dari keluarga cabang. Dia kebetulan datang bersama Jack. Oh, itu masuk akal." Fiona mengangguk, sekali lagi dia mengerutkan kening dan berkata, "Wanita ini cantik alami, bukan?" Lana, mau tidak mau melihat ke arah Danila, setelah mendengar pujian Fiona untuk wanita itu. Tidak tahu mengapa, Lana merasa pahit, dan mungkin cemburu di dalam hatinya. Wanita ini terlihat lebih muda darinya, lebih cantik darinya, dan kulitnya bahkan lebih kenyal dan halus dari miliknya. "Hehehe, Kylie, apakah kamu merindukan ayah?" Jack segera menggendong Kylie, yang berlari ke arahnya, dan mendaratkan ciuman di pipinya. Tindakannya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Kylie menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, "Ibu bilang, dia akan memintamu untuk membawaku ke kota di bawah gunung, untuk bersenang-senang saat ayah kembali." "Hahaha, baiklah, baiklah. Aku akan membawa Kylie dan Mommy, untuk pergi ke kota di bawah gunung, dan bermain bersama malam ini." Jack terkekeh sepenuh hati. "Ini putrimu. Dia imut dan cantik." Danila, yang berdiri di samping Jack, tidak bisa menahan senyum canggung, pada pertukaran kasih sayang antara ayah dan putri. "Yup, namanya Kylie." Jack tersenyum, dia menggendong Kylie di lengannya, dan berjalan ke arah Lana, Fiona, dan yang lainnya. "Yah, tak perlu dikatakan, wanita cantik ini, dia adalah istrimu, kan? Dia benar-benar memiliki sosok yang bagus." Sebelum Jack bisa memperkenalkan yang lain kepada Danila, dia mempelajari Lana dan mengucapkannya dengan senyum yang terpampang di wajahnya. Semangat Lana langsung cerah, dan pipinya memerah. "Tidak, tidak. Aku bukan istrinya, aku muridnya. Namaku Lana." Lana dengan cepat menjelaskan. Setelah memberikan penjelasan, Lana memandang Jack dan bertanya, "Tuan, dan gadis ini adalah?" Baru kemudian Jack tersenyum dan memperkenalkan Danila. "Ini nona muda ketiga dari keluarga Cabello, Danila Cabello. Keluarga Cabello. Salah satu dari 8 keluarga bayangan." Setelah mendengar kata-kata Jack, keterkejutan muncul di wajah Lana. Bagaimana dia bisa membayangkan, nona muda ketiga Cabello mengenal Jack, dan mengikutinya kembali ke kediaman keluarga White. Apalagi mereka terlihat dekat. Tampaknya hubungan antara keduanya baik-baik saja. Bab 1247. "Ya, kamu benar. Aku mendengar bahwa, istri Jack adalah ratu kecantikan. Dan, ketika aku melihatmu, aku pikir kamu adalah istrinya. Aku tidak berharap, muridnya akan menjadi cantik juga. Hehehe, keluarga White memiliki banyak wanita cantik, kurasa." Danila terkekeh dan melanjutkan. Lana hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, setelah mendengar pujian tulus Danila untuknya. "Aku sama sekali tidak cantik. Aku mendengar bahwa, keluarga Cabello memiliki 3 putri cantik yang dikenal sebagai 3 bunga emas.
Mereka semua terkenal karena kecantikannya. Aku pikir, hanya mereka yang hidup di dunia sekuler, yang tidak mengetahui keberadaan kalian bertiga. Banyak keluarga bayangan, yang ingin bertemu dengan kalian semua. Di sisi lain, Jack tersenyum mendengar percakapan itu dan mendekati Fiona. Bu, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik saja di sini, kan? Fiona tertawa sebagai balasannya. Tentu saja, semuanya baik-baik saja. Meskipun Andrew dan aku sudah terlalu tua untuk mulai berlatih seni bela diri, aku mendengar dari ayahmu bahwa tempat ini penuh dengan energi spiritual. Jadi, jika kami tinggal di sini sepanjang tahun, kami bisa hidup sampai usia yang sangat tua. Fiona terkekeh dan kemudian melanjutkan, oh ya, keluarga Taylor datang ke sini juga, dan semua orang menyukainya, terutama kakekmu Taylor. Dia berencana untuk pensiun di sini, dan tidak akan meninggalkan tempat ini. Jantung Jack berhenti beberapa detik, setelah mendengarkan kata-kata Fiona. Raut tak sedap dipandang di wajahnya. Fiona dan Andrew adalah mertuanya, oleh karena itu, masih logis untuk membawa mereka ke sini. Akan tetapi, hal itu akan terasa aneh, untuk membawa tuan tua Taylor, dan keluarga Taylor lainnya datang ke sini, dan untuk tinggal di sini. Dan, apakah ayahku mengizinkannya? Jack mengerutkan kening dan bertanya. Fiona menganggukkan kepalanya. Ya, dia bahkan meminta anak buahnya, untuk membangun rumah di atas gunung, untuk beberapa keluarga Taylor tinggal. Ayahmu mengatakan bahwa, karena tidak banyak dari kita, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selain itu, jika ada beberapa dari keluarga Taylor yang masih muda, dan ingin belajar ilmu bela diri, dan meningkatkan status mereka, ayahmu akan membantu memurnikan tubuh mereka, sehingga mereka bisa berlatih dengan baik. Bibi, apakah kamu dan paman ingin berlatih juga? Suara Danila tiba-tiba menyela pembicaraan. Setelah mendengar percakapan itu, Danila, tanpa mengedipkan matanya, mendekati Fiona dan mengajukan pertanyaan. Ini adalah kesempatan emas untuk menyenangkan calon mertuanya. Jika mereka menyukainya, dan merasa senang dengannya, mereka mungkin akan berbicara untuknya di masa depan, maka kemungkinan besar Selena akan menerimanya. Tentu saja, kami ingin berlatih juga. Hal itu akan sangat bagus, meskipun hanya sebagai seniman bela diri dasar. Setidaknya, tubuh kami akan tumbuh lebih kuat, dan tidak akan mudah masuk angin, atau jatuh sakit dengan mudah. Setelah kita berlatih seni bela diri, secara keseluruhan, tubuh seseorang pasti lebih kuat dari orang biasa. Kemudian, Fiona tersenyum pahit dan berkata, sayangnya, Jack mengatakan bahwa, kita telah lama melewati usia menjadi seorang seniman bela diri. Ketika kita sudah tua, kita tidak bisa berlatih, dan menjadi seorang seniman bela diri. Ini bukan hanya tentang bakat bela diri, tetapi juga tentang tubuh lama kita, yang tidak mampu menahan proses pemurnian tubuh. Yang mengejutkan semua orang, Danila tersenyum kepada mereka. Yah, ada cara bagi kalian berdua untuk berlatih, dan menjadi seniman bela diri. Dan, aku tahu caranya. Jack, hanya bisa terkesiap mendengar informasi itu. Itu tidak mungkin. Apakah ada cara lain yang kamu miliki, untuk bisa membuat mereka menjadi seniman bela diri? Apakah kamu serius, Nona Cabello? Akan sangat luar biasa, jika kamu benar-benar mempunyai cara. Akan sangat bagus, jika kita bisa berlatih dan menjadi seniman bela diri. Andrew, merasakan sinar mentari membanjiri jiwa tuanya, saat mendengar kata-kata Danila. Dia bertanya dengan kegembiraan terpampang di wajahnya. Danila mengangguk lagi, untuk menegaskan kepada mereka, pada saat yang sama, memutar matanya ke arah Jack. Hehehe, Jack, kamu belum mengetahui segalanya di dunia ini, kan? Ada kolam terlarang di keluarga Cabello. Air di dalam kolam terlarang itu, adalah harta dari keluarga Cabello. Harta ini memungkinkan orang tua, atau orang yang tidak mampu untuk berlatih, untuk menjadi seorang ahli bela diri. Air ini disebut air pembersih sumsum tulang. Orang tersebut, hanya perlu minum seteguk air ini, dan tubuhnya akan dibersihkan dan dimurnikan secara otomatis. Yang lebih menakjubkan adalah, tidak ada efek samping dan rasa sakit sama sekali. Bab 1248. Kegembiraan menjalari Jack seperti komet. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Keluarga Cabello memiliki harta karun seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Jadi, apakah itu berarti, jika ibuku meminum air ini, dia akan bisa berlatih dan menjadi seniman bela diri? Ibumu juga orang biasa. Kegembiraan menyebar menyelimuti Danila, setelah mendengar perkataan Jack, dan dia tersenyum bahagia di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti, dia juga bisa menyenangkan ibu Jack? Bagaimanapun, ibu Jack akan menjadi calon ibu mertuanya. Ya, ibuku adalah orang biasa. Aku berharap dia bisa berlatih,
dan menjadi seniman bela diri, dan mungkin akan menjadi Grandmaster di masa depan. Maka, hal itu akan luar biasa bagiku. Namun, setelah mengatakan hal tersebut, senyum pahit muncul di wajah Jack, kemudian dia melanjutkan bertanya, air pembersih sumsum tulang, karena itu adalah harta dari keluarga Cabello, dan berada di tempat terlarang, aku khawatir kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja, kan? Selain itu, air ini sangat berharga, yang pasti, tidak akan tersedia dalam jumlah banyak, bukan? Danila menatap Jack, dan menjawab dengan senyum tipis, jangan khawatir. Memang, air ini sangat berharga, bahkan, jika orang lain menginginkannya, aku tidak akan memberikan kepada mereka. Akan tetapi, karena kamu telah menyelamatkan hidupku, dan kita sekarang dianggap teman baik, aku akan mendapatkannya untukmu. Bahkan, jika aku harus mencurinya, aku akan mendapatkannya untukmu. Bukan ide yang baik bagimu untuk mencuri. Mengapa kamu tidak mencoba bertanya kepada ayahmu, apakah dia bersedia memberimu sedikit? Jika itu tidak mungkin, lupakan saja, aku tidak ingin kamu berada dalam situasi yang sulit. Jack memikirkan masalah ini, dan mengucapkannya dengan cemberut. Namun, Fiona, yang berdiri di sampingnya, ketika mendengar kata-kata Jack, dan wajahnya langsung berubah tak enak dipandang. Dia maju selangkah, dan menatap Jack dengan tatapan mematikan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Setelah menegur Jack, dia segera mendekati Danila dengan senyum jahat. Nona Cabello, sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Harta ini milik keluargamu, bahkan, jika kamu mengambil sebagian ketika tidak ada yang melihat, hal itu tidak akan menjadi masalah. Kamu adalah nona muda ketiga Cabello, kamu bisa mengambil sesuatu dari keluargamu, itu tidak akan dianggap mencuri, kan? Karena harta itu berasal dari keluargamu, bukan? Fiona, memegang tangan Danila di telapak tangannya, dan membujuknya dengan nada yang tulus. Fiona berhenti sejenak sebelum melanjutkan, juga, meskipun setelah kamu mengambilnya, ayahmu dan yang lainnya tidak akan tahu, kamulah yang mengambilnya, kan? Jika mereka tidak mengetahuinya, pasti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka juga tidak akan menyalahkanmu. Jack dan Lana bertukar pandang, tidak tahu harus berkata apa. Jika seseorang mengambil sesuatu, padahal tidak ada siapa-siapa, apakah itu tidak dianggap mencuri? Bagaimana bisa Fiona memuntahkan logika yang tidak masuk akal? Meskipun harta itu milik keluarga Cabello, itu bukanlah harta karun biasa. Air itu bisa dianggap sebagai salah satu harta paling berharga, dan tak ternilai di dunia ini. Jika harta itu dibawa ke pelelangan, maka, harta karun itu bisa ditukar dengan banyak batu roh, dan material yang bermutu tinggi. Ya, Bibi, kamu benar sekali. Danila tersenyum canggung, tetapi dia masih berusaha untuk meyakinkan, Bibi, jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengambilkan beberapa untuk kalian, tidak peduli apa. Memang tidak banyak, tapi itu pasti cukup, untuk digunakan beberapa orang. Anggap saja ini sebagai balasan untuk Jack, yang telah menyelamatkan hidupku. Hehehe, ya, kamu benar sekali. Kamu anak baik, yang tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Bab 1249. Kegembiraan Fiona terbentang seperti bunga, dan mulutnya melengkung menjadi senyuman. Benar, kamu dan Jack adalah teman baik, jadi, kapanpun kamu punya waktu, kamu bisa datang ke keluarga White, untuk berkumpul bersama dengan kami. Kamu bisa memperlakukan tempat ini seperti rumahmu sendiri, dan kamu bisa lebih sering mengunjungi kami. Bu, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Cabello, sebenarnya tidak berhubungan baik dengan keluarga White. Aku rasa tawaran seperti itu, tidak pantas untuk saat ini. Jack terdiam melihat tingkah Fiona, dia mengingatkannya. Danila, di sisi lain, memutar matanya ke arah Jack dan cemberut dengan sedih, tidak bisakah aku datang berkunjung kapan saja? Jack terkekang lidah sekali lagi. Kecuali kamu, tentu saja. Dia tersenyum canggung. Lana, mengamati pemandangan di depannya, dia tidak bisa membantu, tetapi sedikit mengernyit. Mengapa dia merasa bahwa, Jack, entah bagaimana takut kepada Danila? Apakah itu ilusinya atau sesuatu yang lain? Jack, kamu kembali. Pada saat ini, Joan yang sedang berjalan-jalan bersama Nash, mendekati kelompok itu. Ya, Bu, aku pikir kompetisi akan segera dimulai, jadi, aku kembali lebih awal untuk itu. Jack menjawab sambil tersenyum. Ini, bukankah ini nona muda ketiga dari keluarga Cabello? Danila Cabello, kan? Bolehkah aku tahu, mengapa kamu ada di sini, di kediaman keluarga White? Nash White, dengan cepat mengenali Danila dari keluarga Cabello. Matanya penuh kejutan, tetapi segera, beberapa garis terbentuk di antara alisnya. Bagaimanapun, keluarga Cabello tidak berhubungan baik dengan keluarga White. Mengapa Jack membawanya ke sini?
Tuan White. Danila memandang Nash dan ada sedikit keterkejutan muncul di matanya. Aneh, aku mendengar bahwa, Tuan White, kamu terkena penyakit aneh, dan bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, bukan? Namun, sekarang aku bisa merasakan, kamu terlihat sehat dan semangat hidupmu cukup baik. Danila telah keluar dari kediaman keluarga Cabello selama lebih dari sebulan, dan tampaknya, dia tidak menerima berita apapun tentang hal-hal yang terjadi di keluarga White. Belum lagi, insiden tentang pemberontakan Penatua ketiga, dan Lily Lagorio. Jika dia tinggal di keluarga Cabello selama ini, dia akan tahu tentang berita itu. Namun, dia sibuk menemani Jack dalam pemilihan master muda di antara keluarga cabang White, karenanya, dia tidak mendapat informasi yang baik tentang berita itu. Nash tersenyum, kemudian berkata, hehehe, terima kasih kepada putraku, yang tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan dan pengetahuan medis yang sangat baik. Dia mempelajari kondisi penyakit yang ada di tubuhku, dan membuatkan penawar racun untukku. Danila menoleh ke arah Jack, dan kemudian kembali kepada Nash. Tunggu, apa maksudmu? Jack adalah putramu. Dia adalah putra Tuan White. Danila menarik napas dalam-dalam. Hahaha, ya, itu benar, dia adalah putraku, putra terbaikku dan aku sangat bangga kepadanya. Dia juga pewaris kepala keluarga White. Seru Nash, dengan wajah penuh kebanggaan dan kegembiraan, seolah-olah putranya adalah raja dunia. Ada apa? Apakah kamu tidak mengetahui, Jack adalah putraku? Nash mengangkat alisnya, bingung dengan situasi saat ini. Danila mengikuti putranya kembali ke kediaman keluarga White, tetapi dia tidak tahu bahwa, Jack adalah putranya. Sepertinya, wanita muda ini tidak memiliki pikiran jahat. Mungkin, Jack berpikir bahwa, gadis ini baik hati dan tanpa pikiran jahat, baru kemudian dia mengizinkannya untuk mengikutinya. Bab 1250. Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Danila memutar matanya ke arah Jack lagi. Tunggu sebentar. Bukankah kamu hanya punya satu putra, bernama Lance White? Nona Cabello, aku akan menjelaskannya kepadamu secara pribadi, ketika aku mempunyai waktu luang nanti. Adapun mengapa aku tidak memberitahumu, aku adalah putra kepala keluarga White, itu karena kamu juga tidak bertanya tentang itu. Jack tersenyum lemah dan menjawab. Danila terkekeh, kupikir, kamu mungkin putra dari seorang tetua atau patronum. Aku tidak menyangka, latar belakangmu sebenarnya sehebat itu. Omong-omong, Nona Cabello, bolehkah aku tahu, mengapa kamu datang mengunjungi kediaman keluarga White? Nash mengungkapkan keraguan di benaknya, dengan senyum tipis di wajahnya. Kebetulan, aku bertemu dengan bajingan yang cukup kuat, dalam perjalananku, dan mereka menangkapku. Untungnya, Tuan Muda Jack menyelamatkanku dari tangan mereka, selain itu, aku juga ingin tahu, di mana keluarga White berada. Jadi, aku mengikuti putramu untuk berkunjung ke tempat ini, untuk melihat-lihat. Danila terkekeh sebagai balasannya. Begitu kata terakhirnya jatuh, Danila membalik telapak tangannya, dan dua rumput roh kelas 2 dasar muncul di genggamannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Nash dan berkata, Tuan White, ini adalah kunjungan pertamaku ke kediaman keluarga White, dan aku tidak menyiapkan hadiah yang bagus. Ini hanya beberapa hadiah kecil, semoga kamu menyukainya. Rumput roh kelas 2 tingkat dasar. Kedua tetua yang berdiri di samping Nash berseru keras, dan mata mereka berbinar, ketika melihat munculnya rumput roh itu. Mereka menggosok mata mereka, bertanya-tanya, apakah mereka salah melihatnya. Rumput roh premium kelas 1, sudah dianggap sebagai harta karun tingkat tinggi dan langka. Rumput roh itu cocok untuk seniman bela diri, yang berada di level setengah dewa, atau mungkin mereka yang berada di tahap awal level dewa sejati. Adapun rumput roh kelas 2 tingkat dasar ini, energi Qi di dalamnya, beberapa kali lebih banyak daripada rumput roh premium kelas 1. Harta seperti itu, benar-benar luar biasa. Para tetua menelan ludah, ketika menyaksikan rumput roh itu. Bukankah nona muda ketiga Cabello ini terlalu murah hati? Dia tidak hanya memberikan satu batang rumput roh, tetapi dia memberi dua. Ini terlalu murah hati, Nona Cabello. Harta semacam ini, terlalu berharga untuk diberikan sebagai hadiah. Nash berpikir bahwa, rerumputan itu terlalu berharga, dan terlalu mahal untuk diterima. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan menolak secara halus untuk menerimanya. Oh, tidak. Jika kamu tidak menerimanya, itu berarti kamu memandang rendah keluarga Cabello. Atau, kamu diam-diam berpikir bahwa, hadiah semacam ini terlalu kecil. Danila cemberut, dan memasang ekspresi marah di wajahnya dengan sengaja. Nash berkeringat karena canggung. Wanita kecil muda ini terlalu mendominasi, bukan?
Bagaimana dia bisa menggunakan metode provokatif kepadanya? Jack, di sisi lain, mencoba meredakan suasana. Ayah, terima saja, itu mewakili ketulusan Danila. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya. Terima kasih, Nona Danila. Nash tersenyum hangat, dan baru kemudian dia mengambil rumput roh itu. Jack menoleh ke arah Joan dan berkata, Ibu, ngomong-ngomong, Danila mengatakan bahwa keluarga Cabello memiliki harta yang memungkinkan orang tua untuk bisa berlatih dan menjadi seniman bela diri tanpa efek samping setelah meminumnya. Dan dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya untukmu dan juga untuk ibu mertua. Apa? Apakah kamu serius? Tetapi, bolehkah aku menerimanya? Kata-kata Jack meningkatkan suasana hati Joan dalam sekejap, dan dia merasa pusing karena kegembiraan. Dia membayangkan harta seperti itu pasti sangat berharga. Keluarga White bahkan tidak memiliki harta seperti itu, hanya keluarga Cabello yang memilikinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Danila atas harta yang begitu berharga. Bersambung.